Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala muruduni waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan seluruh nikmat yang Allah berikan, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan teristimewa pada nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita istiqamah untuk kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita istiqamah mengikuti akhlak-akhlak beliau dan insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih kepada Dokter Haji Agus Sukaca yang telah memantik di materi awal yang luar biasa dan saya kira kalau berbicara dengan akhlak, saya kira sudah mumtaz lah ya, mumtaz untuk kita bahas beberapa periode atau episode yang lalu dan episode yang ke-233 ini Alhamdulillah kita sudah banyak mengulangi materi ini dan saya kira materi yang selalu diulang-ulangi insya Allah kita semakin memahami. Terima kasih kepada Ustadz Dr. Edi yang telah memperkenankan saya untuk menyampaikan pada urutan yang kedua ini, menyampaikan suatu ya tambahan lah untuk materi pada kesempatan yang berbahagia ini dengan menyelaraskan akhlak pribadi dengan Al-Quran. Saya kira ini materi yang bukan materi luar biasa, tetapi materi yang kita sudah pahami bersama dan insya Allah dengan materi-materi ini akan senantiasa mengingatkan kepada kita sekalian akan akhlak dan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhlak adalah bagian dari sikap dan perilaku kita atau kebiasaan-kebiasaan seseorang yang selalu mencerminkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara kita ingat bahwa di dalam Islam akhlak pribadi itu, insya Allah kita berharap kepada Allah agar kita dibimbing langsung oleh Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Salam. Sebab sudah banyak contoh hadis dan ayat-ayat Al-Quran bahwa Rasulullah itu akhlaknya adalah akhlak Al-Quran. Artinya apa? Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, baik hadis, sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah itu adalah bagian dari eh, akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk kita semua. Eh, kita mengetahui bersama bahwa akhlak yang baik menunjukkan adanya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin dan percaya bahwa akhlak itu berpengaruh pada hubungannya dengan diri kita, ya, orang lain dan lingkungan. Jadi tiga aspek ini tidak bisa terlepas dari akhlak. Jadi kalau akhlak kita itu baik, maka akan berpengaruh pada hubungannya kita pada diri kita sendiri, kepada orang lain dan lingkungan kita sekitar. Dan itu insya Allah kita sudah miliki semuanya dan kita sudah rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Eh, kita juga lanjut seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Agus bahwa eh, pada dasarnya akhlak pribadi itu di dalam Al-Quran memang sudah dicontohkan di dalam sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Al-Qalam ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Saya kira ini sudah jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Ia menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu adalah bagian penting dari ajaran Islam. Jadi sudah dijamin oleh Allah bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai akhlak yang azim, akhlak yang mulia dan itulah menjadi patokan kita.
Dan kita tak bersama bahwa Al-Quran di dalam membimbing pribadi kita sebagai pribadi yang berakhlak. eh, Salah satu di antaranya contoh yang sering kita ulang-ulang adalah menyangkut masalah sifat, yakni sifat as-siddiq, sifat kejujuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jadi kejujuran memang itu adalah dasar akhlak yang mulia. Al-Quran memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk selalu berkata benar, berkata as-siddiq. Ini di dalam surah At-Taubah ayat 119. Itu contoh. Contoh yang lain yang perlu kita hindari adalah, tapi barangkali ini sebagai bahan renungan kita, ada anak-anak kita, ada saudara-saudara kita yang orangnya jujur, tapi malas. Ya, orangnya pintar, tapi tidak jujur. Ah, ini juga barangkali menjadi renungan kita semua. Jadi, bagaimana akhlak itu untuk membimbing kita kepada hal-hal yang betul-betul apa yang telah dicontohkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, contoh lain dari perspektif lain dari Al-Quran membimbing kita dalam rangka memperbaiki akhlak pribadi kita adalah menyangkut masalah kesabaran. Ini contoh saja, contoh yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sabar itu adalah mampu menahan diri dalam menghadapi cobaan Allah. Ya. Allah mencintai orang-orang yang sabar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 153, dan alhamdulillah ayat ini saya kira kita sudah pahami bersama sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Jadi memang sabar itu insya Allah kita akan mampu menahan diri dari menghadapi berbagai macam cobaan. Dan kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian eh, contoh yang ketiga adalah menyangkut masalah rendah hati atau tawadhu. Banyak pimpinan-pimpinan kita di PP Muhammadiyah yang telah memberikan banyak contoh sekali, baik yang sedang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Sebab bagaimanapun juga Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman atau sumber dari segala sumber hukum yang selalu membimbing kita dalam memperbaiki akhlak. Eh, Kemudian Al-Quran melarang manusia bersikap sombong. Ini menyangkut masalah rendah diri atau tawadhu. Sebagaimana di dalam Al-Quran itu pada surah Luqman ayat 18 pada kutipan ayat terakhir, di ayat terakhir ini, di ujung ayat terakhir, innallaha la yuhibbu kullah muhtalin fakhur. Jadi eh, Al-Quran melarang kita atau melarang manusia itu bersikap fakhur, sombong. Kemudian ya Allah juga memberikan bimbingan kepada kita agar kita tidak membanggakan diri dan harus menghormati saudara-saudara kita yang lain. Ya, sebagaimana apa yang saya sampaikan dari awal tadi. Dan barangkali ya ini contoh yang keempat, barangkali bisa menjadi rungun kita bersama adalah salah satu akhlak pribadi menurut Al-Quran adalah menjaga kebersihan dan kesucian diri. Sebagaimana yang kita bahas setiap saat di dalam episode-episode sebelumnya, ya, bahwa Allah mencintai atau menyukai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan. Kita tahu bersama bahwa di dalam Al-Quran pada ayat 222 ini menarik memang.
Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin." Jadi, eh, kemudian ada penjelasan lain yang cukup menarik di dalam Maqasidus Syariah. Ya, sebab-sebab diturunkannya suatu aturan hukum kepada kita semua. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Maqasidus Syariah ini yang pertama adalah hifzuddin, menjaga bagaimana kita menjaga agama ini dengan baik. Alhamdulillah kita melaksanakan Golden Habit ini agar agama kita pertahankan, kita kaji terus-menerus sampai kita dipanggil oleh Allah. Insya Allah itu adalah bagian dari hifzuddin. Dan yang kedua adalah seperti apa yang disampaikan Dr. Agus Kaca tadi adalah hifsun nafs. Nah, ini menjaga hati, menjaga nafsu, menjaga sahwat. Di dalam suatu kajian yang lain bahwa hifzus dat ini adalah bagaimana kita menjaga kesehatan. Ya, ini barangkali kajian yang lain. Hifzun. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah hifzun akal. Ya, hifzun akal. Jadi bagaimana menjaga akal, menjaga pikiran. Ini bisa ditafsirkan pada menjaga eh, apa namanya pendidikan kita. Muhammadiyah alhamdulillah senantiasa istiqamah di dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ilmu dan pengetahuan kita khususnya di warga Muhammadiyah dan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga hifsun nasl, menjaga keturunan kita. Dan ini kita sudah bahas beberapa episode yang lalu tentang bagaimana menjaga keturunan kita agar keturunan kita akan semakin berkualitas. Dan tentu kualitas yang dimaksud adalah agar kita selamat dunia wal akhirah. Dan yang terakhir adalah hifzul mal, menjaga harta kita agar bagaimana harta itu didapatkan, kemudian bagaimana harta itu dimanfaatkan dan seterusnya. Karena itu semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah sebagaimana materi yang disampaikan Dr. Agus Sukaca tadi. Eh, dan yang kelima dari contoh itu adalah disiplin dan bertanggung jawab. Saya kira ini adalah bagian dari keistiqamahan kita sebagaimana Allah mengingatkan di dalam Al-Quran. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Dan apa yang disampaikan Dr. Agus Sukaca sudah sangat gamblang sekali untuk kita renungi bersama dan insya Allah kita istiqamah untuk melakukannya dan eh, apa namanya mudah-mudahan Bold dan KBT ini senantiasa mengingatkan kita untuk saling berbuat baik di masa-masa yang akan datang. Intinya adalah mempelajari akhlak pribadi yang dalam versi Al-Quran, saya kira tiada lain tujuan kita adalah membentuk pribadi Muslim yang beriman dan bertakwa, dan insya Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dan yang terakhir sekali adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Dan mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa membawa rahmat lil alamin. Barakallah, saya kira ini yang saya sempat sampaikan sebagai tambahan saja untuk uh, menambah wawasan kita, termasuk pribadi saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz atas Jadi ya tadi ya. eh, materinya ini dari Ustadz Syarifuddin yang menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Dr. Agus Sukaca. Jadi bagaimana kita menyelaraskan akhlak pribadi dengan Al-Quran dan contoh yang kita eh, pakai adalah bagaimana akhlak Rasulullah. Di dalam pergaulan sosial tentu kita eh, berhubungan dengan banyak orang. Apakah di saat kita membutuhkan bantuan atau saat kita sedang dibutuhkan oleh orang lain, misalnya saya dan teman-teman sejawat saya pada saat pelayanan kesehatan merasa dibutuhkan oleh pasien, apakah akhlaknya akan berubah? Kemudian juga lisannya di dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi saat berbeda pendapat,
saat di media sosial, atau saat mengemban amanah suatu jabatan, merasa sekarang menjadi pejabat, bagaimana akhlak yang sesungguhnya yang mesti harus kita selaraskan dengan akhlak pribadi kita dengan Al-Quran. Luar biasa sekali materi ini, mencerahkan dan menginspirasi.